Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali walaupun melalui pembelajaran tak tatap muka. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya, dimanapun kalian berada. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayat, rahmat, serta nikmatnya kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, seperti biasa ya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing, saya persilakan. Amin, berdoa selesai. Jadi bagaimana nih kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik semuanya ya. Masih semangat kan hari ini? Pastinya masih semangat dong ya. Setelah liburan weekend, pasti ada semangat baru untuk memulai lembaran baru tentunya. Nah, karena menuntut ilmu itu harus selalu semangat. Lalu pada kondisi pandemi seperti ini yang mengharuskan diadakannya pertemuan secara daring atau online, kita usahakan ya untuk menjaga kondisi tubuh kita agar tetap fit, terhindar dari segala penyakit, dan sebagainya. Baik, karena yang sudah bergabung di ruang Zoom sudah lumayan banyak, kalian bisa presensi terlebih dahulu ya. Link presensi sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. Apa ada yang izin tidak mengikuti pembelajaran? Oh, tidak ada ya? Oke, baiklah kalau seperti itu. Sembari mengisi link presensi, kita ulas bersama ya materi sebelumnya yang telah kalian dapat. Coba deh, ada yang bisa menyebutkan tidak materi apa saja sih yang sudah kalian dapatkan sebelumnya? Ya, betul, ada teks negosiasi. Selanjutnya apa lagi? Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Ya, tepat sekali ya. Yang kedua adalah puisi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas 2 bab nih mengenai materi tersebut ya. Kali ini, coba tebak kita akan belajar materi apa? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Oke, nggak apa-apa. Karena semuanya belum tahu materi yang akan kita pelajari, jadi pada pertemuan kali ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya. Maka dari itu, kita akan belajar mengenai ini dia, teks biografi. Sudah ada yang tahu belum teks biografi itu menerangkan tentang apa ya? Yap, tepat sekali ya Mbak Salma. Jadi persiapkan buku kalian ya, karena materi kali ini bisa kalian catat untuk selanjutnya dijadikan rangkuman. Lalu dapat kita simpulkan ya bahwa teks biografi adalah suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Nah, biasanya nih, teks biografi itu menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Jadi melalui teks biografi itu, kalian bisa nih memperkaya wawasan dan menjadi teladan agar dapat menjalani kehidupan dengan baik. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa kompetisi dasar atau KD, yaitu KD 3.15 atau 3.15, yaitu menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi, dan KD 4.15, yaitu menyusun teks biografi tokoh.
Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai KD 3.15.1 dan 3.15.2, yaitu menganalisis makna dalam setiap struktur teks biografi dan menganalisis unsur kebahasaannya. Nah, tujuan dari teks biografi itu adalah untuk memberikan edukasi pembaca terkait berbagai sisi dari seorang tokoh. Manfaatnya, dengan membaca teks biografi, kita bisa mendalami karakter unggul sang tokoh melalui pengalaman ataupun kisah hidupnya. Dengan membaca teks biografi, kita bisa lebih mengenal sang tokoh lebih dalam melalui riwayat hidupnya. Lalu, untuk slide selanjutnya yaitu langkah pembelajaran. Jadi, untuk setiap pertemuan yang akan datang, kalau bersama Ibu, yang pertama Ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Jadi setelah Ibu menjelaskan materi, lalu kita analisis bersama tuh materinya. Kita diskusikan, kita analisis, baru setelah itu ada sesi tanya jawab. Jadi jika kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, pada saat sesi tanya jawab, kalian bisa tuh memberi pertanyaan ke Ibu. Nanti kita diskusikan. Lalu apabila kalian ingin bertanya, nanti raise hand terlebih dahulu ya. Lalu untuk sistem penilaiannya, Ibu bagi menjadi 3, yaitu setiap pertemuan Ibu akan melaksanakan kuis, yang mana durasinya itu 10 menit setiap pertemuan. Jadi setelah Ibu terangkan materi, setelah kita analisis, selanjutnya kita akan mengadakan kuis. Nah, setelah ada kuis, tak lupa ada penugasan. Lalu keaktifan kalian juga saat sesi tanya jawab ataupun saat sesi diskusi. Nah, itu akan menjadi tolak ukur penilaian. Bagaimana? Kalian sepakat kan? Alhamdulillah apabila semuanya sepakat. Semoga pembelajaran kali ini berlangsung dengan lancar ya. Seperti biasa ya anak-anak, apabila pembelajaran dengan saya santai saja, tidak perlu terburu-buru. Yang penting apa? Benar sekali, yang penting nyaman dan paham. Sejauh ini sudah paham semuanya kan? Oke, kalau begitu akan saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih ya, pengertian teks biografi. Lalu ada tujuan teks biografi dan juga ada manfaat teks biografi. Sekarang Ibu minta kepada kalian untuk membaca dan mencermati salah satu contoh teks biografi yang berjudul B.J. Habibie ini. Silakan kalian baca dan cermati terlebih dahulu. Oke, sudah? Baiklah, kalau begitu, karena kita menggunakan metode utama analisis, coba kita analisis teks tersebut yuk. Nah, apa ada yang tahu struktur terletak di bagian mana saja dalam teks B.J. Habibie ini? Terus ada yang tahu nggak sih apa aja struktur teks biografi itu? Barangkali ada yang mau membantu Ibu? Oke, bagus. Ibu apresiasi sekali ya keaktifan kalian semua. Jadi, struktur teks biografi itu ada 3 nih. Jangan lupa dicatat loh ya. Nah, struktur teks biografi yang pertama yaitu orientasi. Lalu yang kedua ada peristiwa dan masalah. Dan yang terakhir yaitu reorientasi. Orientasi merupakan bagian di mana menjelaskan tentang pengenalan tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh yang diceritakan dalam biografi tersebut. Lalu untuk bagian peristiwa dan masalah,
Bagian peristiwa atau kejadian merupakan bagian yang berisi tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang pernah dialami tokoh, termasuk di dalamnya memuat tentang masalah yang pernah dihadapi, dalam menghadapi tujuan ataupun cita-citanya. Lalu ada hal-hal yang menarik, mengagumkan, mengesankan, dan mengharukan yang pernah dialami tokoh. Juga diuraikan dalam bagian ini nih, peristiwa dan masalah. Lalu, untuk bagian yang terakhir, yaitu reorientasi, merupakan bagian penutup. Bagian ini berisi tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan tersebut. Reorientasi bersifat opsional loh ya, yang artinya pada bagian ini boleh ada dan boleh tidak. Seperti itu. Nah, setelah kita pahami bagian strukturnya, coba deh kita analisis kembali teks biografi B.J. Habibie tadi. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Apakah strukturnya sudah betul? Oh, kalau sudah, apa kalian bisa menyebutkan bagiannya terletak di mana saja? Silakan resen lo ya, bagi yang ingin menjawab. Iya, Mas Asmi, silakan. Oke, betul sekali. Silakan Mbak Ulfa. Ya, benar. Silakan Mbak Nindi. Oke, tepat sekali ya. Jadi, jawaban yang telah kalian berikan itu benar semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan kepada yang telah berani menjawab. Ibu sangat mengapresiasi kelas ini loh ya dalam bertanya jawab. Alhamdulillah semuanya berani berpendapat. Nah, jadi kita ulas bersama ya strukturnya. Seperti yang tadi teman-teman jawab ya, strukturnya ada di bagian mana saja itu sudah benar. Jadi bagian orientasi terdapat pada paragraf pertama, yaitu pada kalimat B.J. Habibie adalah seorang tokoh sampai dengan kalimat terakhir, yaitu Tahrik Kemal. Lalu bagian kedua ada peristiwa dan masalah, itu terdapat pada paragraf 2. Dalam kalimat Habibie menjadi anak yatim sampai dengan kalimat membiayai kehidupan anak-anaknya. Lalu kalimat reorientasi terdapat dalam paragraf 3, yaitu di Indonesia sampai dengan susunan kedudukan DPR atau MPR. Nah ini ya, jadi kalimat pertama ini dari B.J. Habibie sampai dengan sini, itu merupakan kalimat orientasi. Lalu Habibie menjadi anak yatim sampai sini merupakan masalahnya. Dan kalimat terakhir yaitu paragraf 3 ini di Indonesia sampai dengan kedudukan DPR atau MPR merupakan reorientasi. Selain struktur, kita juga mempelajari makna nih. Jadi, makna dari paragraf pertama atau dari struktur orientasi, yaitu B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Lalu pada struktur peristiwa dan masalah, terdapat dalam paragraf 2, maknanya adalah peran Bunda B.J. Habibie sepeninggal anaknya. Untuk yang struktur terakhir yaitu orientasi, terdapat dalam paragraf 3, yaitu maknanya B.J. Habibie sebagai peletak dasar kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah Indonesia. Jadi, makna ini seperti ide pokok. Ide pokok dalam kutipan paragraf tersebut. Inti kalimatnya itu seperti apa? Seperti itu ya. Nah, untuk materi selanjutnya, tambahan materi nih, yaitu ada unsur kebahasaan. Di dalam teks biografi itu terdapat beberapa unsur kebahasaan, yaitu yang pertama pronomina.
yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya kalimat iya, kalimatnya, mereka, kita, dan kami. Lalu yang kedua, ada pengacu dan hal yang diacu, yaitu alat kohesi yang baik karena dapat menghindari pengulangan kata yang sama terus-menerus. Untuk unsur kebahasaan yang terakhir ada kata hubung nih, yaitu kata yang berfungsi penghubung antara satu kata dengan kata yang lain dalam satu kalimat. Oke, karena kita sudah memahami pengertian teks biografi, strukturnya, maknanya, bahkan unsur kebahasaannya, di sini Ibu akan bagikan kuis dengan durasi waktu 10 menit untuk menguji pemahaman kalian pada pertemuan kali ini. Tenang aja anak-anak, apabila kalian menyimak materi yang kita analisis dan juga diskusikan, Ibu 100% yakin pasti kalian bisa menjawabnya. Link kuis, Ibu sudah kirim ya pada WhatsApp group. Nah, kalian bisa mulai dari sekarang nih, silakan ya. Baiklah teman-teman, waktu pengerjaan telah selesai ya. Untuk akses link kuis Ibu tutup, oke? Bagaimana? Soalnya mudah-mudah kan? Wah, hebat sekali kalau mudah. Berarti kalian semua menyimak dengan baik ya. Senang sekali Ibu rasanya. Soalnya sesuai dengan materi yang Ibu berikan. Oke, kalau begitu nah, karena materi pada pertemuan kali ini sudah kita analisis dan diskusikan, seperti yang kita sepakati tadi, bahwa setiap pertemuan akan ada tugas yang harus kalian tumpuk, karena ini merupakan salah satu aspek penilaian. Di awal, Ibu udah bilang ya, bahwa kalian ini bisa mencatat materi yang penting. Jadi, dari hasil pembahasan tadi, kalian dapat rangkum materi yang kita bahas tadi nih. Oke, Ibu sudah buatkan link pengumpulan di Google Classroom. Bisa kalian kumpulkan di sana ya. Ada yang masih kurang paham dan ingin bertanya? Oke, silakan Mas Dava. Oke, jadi begini ya. Rangkuman bisa kalian tulis tangan ataupun kalian ketik, itu terserah pada kalian. Yang terpenting, kalian jangan sampai telat mengumpulkan, karena di Google Classroom sudah ada tanggal atau deadline pengumpulannya. Paham kan? Oke, alhamdulillah kalau paham semua. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, ada yang mau menyimpulkan nggak nih? Kira-kira materi yang Ibu sampaikan tadi apa saja? Oke, silakan Mbak Dania kalau ingin menyimpulkan. Terima kasih Mbak Dania, Ibu tambahkan ya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pertemuan pada hari ini kita sudah dapat memahami dan juga menganalisis tentang teks biografi, mulai dari pengertiannya, strukturnya, makna teks biografi, bahkan unsur kebahasaan yang ada dalam teks biografi. Kalian juga berpartisipasi aktif dalam diskusi kita kali ini. Sedikit evaluasi dari Ibu ya. Ibu berharap saat kita melakukan pembelajaran daring seperti ini nih, kalian juga ikut mengaktifkan kamera kalian. Jadi, Ibu bisa lihat nih wajah kalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, ataupun yang belum mandi. Oke, baik seperti biasa ya. Sedikit motivasi dari Ibu nih.
Tetaplah belajar dengan giat, karena belajar jarak jauh bukan pantangan untuk terus mengeluh. Nah, begini dong, kalian aktifkan kameranya seperti saat ini nih. Jadi tuh, Ibu merasa benar-benar kalian seperti saat luring mengajar kalian nih. Oh iya, karena pada pertemuan ini kalian sudah mempelajari struktur, makna, dan unsur kebahasaan teks biografi, maka pada pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita analisis adalah pokok dan ciri kebahasaan teks biografi. Ibu berharap kalian bisa pelajari dahulu ya materi tersebut pada buku penunjang kurikulum yang kalian dapat, ataupun kalian bisa cari dulu di internet atau sumber-sumber lainnya. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu tutup, marilah kita tutup dengan kalimat hamdalah dan berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa menutup pelajaran, kita mulai ya. Silakan berdoa. Amin, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya loh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.